Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mentari Oktaviana, NIM 2133070059 kelas TI 1B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu cloud computing serta penerapannya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cloud computing. Secara umum, pengertian cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Teknologi komputer berbasis sistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Penerapan cloud computing pada bidang kesehatan. Salah satunya adalah telemedicine, merupakan sebuah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Artinya, pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktunya di perjalanan. Biaya bahan bakar dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya melalui email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Adapun manfaat lain yang ditawarkan, yaitu mengatasi persebaran tenaga medis atau ahli kesehatan. Dokter yang sudah profesional yang persebarannya tidak merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Intinya, dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang ia percayai yang mampu untuk membantu permasalahannya. Penerapan cloud computing pada bidang pendidikan. Dengan adanya perkembangan teknologi serta layanan pada cloud computing, perguruan tinggi harus siap dan berani dalam memanfaatkan teknologi ini. Secara nyata, saat ini perkembangan teknologi komputasi sudah semakin kompak dan mobile, di mana pengguna dapat memanfaatkan teknologi tersebut di mana saja dan kapan saja. Perangkat mobile phone dan tablet saat ini sudah menjadi bagian dari keseharian daripada penggunaannya. Demikian pula dengan para mahasiswa dan dosen. Perkembangan perangkat mobile akan meningkat dibandingkan dengan perangkat komputer seperti desktop PC dan notebook. Hal ini terlihat dari jumlah segmen yang dilakukan antara berbagai perkembangan tahun. Perkembangan ini dimulai dari penggunaan perangkat mobile akan juga dirasakan oleh perguruan tinggi di mana para mahasiswa dan dosen akan banyak menggunakan perangkat ini dalam menjalankan proses belajar mengajar. Cloud computing telah banyak diadopsi oleh berbagai sektor industri, termasuk dalam sektor pendidikan. Cloud computing dapat menjadi alternatif yang penting untuk lingkungan pendidikan saat ini.
Keuntungan yang didapatkan dari teknologi terbaru saat ini dapat membantu penyelesaian tantangan belajar. Di antaranya yaitu universitas dapat membuka infrastruktur teknologi kepada bisnis dan industri untuk kemajuan penelitian. Efisiensi dari cloud computing dapat membantu universitas dalam mengimbangi pertumbuhan kebutuhan sumber daya dan biaya pada sumber energi. Keuntungan lain dari cloud computing memungkinkan institusi untuk mendidik siswa dengan cara yang berbeda dan membantu mereka dalam mengelola proyek dan beban kerja yang besar. Ketika siswa masuk ke dalam tuntutan kerja yang besar, mereka akan lebih memahami nilai dari teknologi. Cloud computing melepaskan institusi dari manajemen data, memastikan bahwa pengguna selalu memiliki dokumen terbaru dan mengurangi biaya. Cloud computing menawarkan perangkat online dan menyediakan layanan komunikasi yang aman serta kemampuan kolaborasi. Cloud computing memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses, menyebarkan, dan mempublikasikan dokumen, kalender, kelas, atau halaman web. Dan keuntungan lainnya yaitu biaya yang rendah serta teknologi yang gratis. Saat ini telah banyak pertumbuhan untuk teknologi yang berbiaya rendah untuk interaksi sosial, publikasi, editing, kreasi konten, dan sebagainya. Banyak teknologi yang sebelumnya berharga mahal atau tidak tersedia saat ini dapat diakses oleh siapa saja di web browser, website, blog, web berbagai video, web berbagai musik, media sosial menggunakan cloud computing. Pertumbuhan konten, yaitu jumlah pertumbuhan konten berada pada kisaran eksponensial, tersedia pada semua orang dan semua orang dapat berkontribusi. Dan selanjutnya adalah kolaborasi. Teknologi saat ini berkembang dengan sangat cepat dalam komunikasi dan kolaborasi. Teknologi baru saat ini membuat interaksi dan kolaborasi dapat dilakukan melalui web. Di antara siswa di kelas yang sama ataupun di tempat lain di seluruh dunia. Tim yang dinamis dan kolaborasi yang interaktif adalah kemampuan utama dari cloud computing. Penerapan cloud computing pada bidang transportasi. Penerapan cloud computing dalam suatu bidang transportasi memberikan pengaruh positif. Dengan penggunaan cloud computing dapat meningkatkan layanan, khususnya percepatan dan kemudahan layanan kepada para pengguna jasa. Salah satunya penerapan cloud computing pada bidang transportasi sudah dilakukan oleh BUMN Garuda Indonesia. Penggunaan internet berbasis cloud computing akan memberikan benefit bagi Garuda Indonesia, khususnya meningkatkan kapasitas penyimpanan data perusahaan tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk investasi, pembelian peralatan tambahan. Data juga dapat diakses secara real-time, kapanpun dan dimanapun oleh karyawan, karena terkoneksi dengan internet. Selain itu, data juga lebih terjamin keamanannya apabila disimpan secara on-cloud. Keamanan data perusahaan terlindungi khususnya ketika terjadi bencana alam. Penerapan teknologi cloud computing oleh karyawan saat ini telah memberikan manfaat berupa penghematan waktu dalam bekerja sehingga meningkatkan produktivitas karyawan dan akan meningkatkan fleksibilitas dalam mengakses data khususnya bagi lebih dari beberapa
awak pesawat Garuda Indonesia yang sangat mobile dan tersebar di seluruh dunia. Tentunya ini akan meningkatkan efisiensi pola kerja ke tingkat yang lebih baik. Selain itu, hal ini juga akan mendukung upaya Garuda Indonesia untuk menjalankan program efisiensi untuk meningkatkan layanan. Garuda Indonesia saat ini telah memanfaatkan layanan data on cloud dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Antara lain, layanan passenger service system, khususnya reservasi, check-in, Garuda Miles, keuangan, layanan penjadwalan, dan rotasi seluruh pesawat dan awak pesawat Garuda Indonesia. Contoh lainnya yaitu pada sistem transportasi khususnya angkutan umum sangat diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan angkutan orang maupun barang. Sistem informasi angkutan umum berbasis website, serta penggunaan teknologi cloud computing untuk penyimpanan data menjadi alternatif yang paling efektif saat ini dengan sistem transportasi online berbasis cloud computing. Dapat melakukan penghematan biaya operasional pada sistem informasi yang dibangun dan dapat dengan mudah memonitorinya dari satu server sehingga dapat memudahkan dalam pelayanan informasi trayek lalu lintas angkutan umum yang diperlukan pengguna di seluruh wilayah dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan trayek lalu lintas dan angkutan umum yang tertib dan teratur. Selain itu, pemerintah juga mengajak sektor transportasi dan logistik di Indonesia untuk merangkul transformasi digital. Hal ini mengingat banyak kota besar menghadapi masalah kemacetan lalu lintas karena kurangnya sistem angkutan massal yang efisien dan di Jakarta menghadapi tantangan dari urbanisasi yang cepat dan peningkatan populasi. Transformasi digital merupakan kebutuhan bagi transportasi modern termasuk perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Hal ini membutuhkan penggabungan solusi teknologi digital yang inovatif diperkenalkan sektor transportasi. Hal ini diikuti juga dengan pengembangan dan pengoperasian sistem transportasi yang cerdas. Menyadari kebutuhan akan sistem transportasi pintar yang aman, terjamin, dan lancar, banyak perusahaan di Indonesia yang bersedia untuk mempunyai solusi telekomunikasi dan teknologi informasi dalam mengembangkan solusi yang dapat membantu pemerintah mengelola kemacetan lalu lintas menggunakan teknologi seperti AI dan IoT. Penggunaan teknologi mulai dari fleet management system bagi perusahaan penyedia layanan transportasi bus, tiket clearing system yang memungkinkan penumpang hanya cukup satu kali tap in dan tap out dalam satu rute perjalanan walaupun berganti moda transportasi. Teknologi pengenalan wajah sebagai pengganti tiket fisik yang dapat terintegrasi dengan sistem account-based ticketing, hingga teknologi AI yang dapat menganalisa perilaku supir dalam mengemudi. Sistem transformasi pintar dapat digunakan dalam berbagai sektor, termasuk penerbangan, kereta api, dan jalan raya. Solusi transportasi kini telah diterapkan oleh otoritas lokal di seluruh dunia yang meningkatkan infrastruktur mereka dengan tujuan meningkatkan pengalaman transportasi umum secara keseluruhan dan mendorong masyarakat
untuk meninggalkan kendaraan mereka di rumah serta beralih kepada transportasi umum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.